selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apri Damayanti. Saya berasal dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2201030064. Jadi, dalam video ini saya akan mereview salah satu buku tentang self-improvement yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Situasi apapun dapat kita taklukkan by Sabrina Ara. Nantinya saya tidak akan mereview buku ini begitu saja, tapi juga saya akan mengkaitkan isi atau topik dalam buku ini ke filsafat komunikasi, atau nanti kita akan fokuskan kepada kritisme filsafat. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Faisal Tommy Saputra, SIKOM MSI, selaku dosen mata kuliah filsafat komunikasi yang telah memberikan saya tugas berupa review buku yang berkaitan dengan filsafat juga, karena dengan adanya tugas ini bisa menambah wawasan saya dan juga mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini. Berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi review. For the first, kita kenalan dulu sebenarnya siapakah Sabrina Ara ini dari penulis buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Jadi Kak Sabrina Ara merupakan seorang penulis yang beliau ini sempat menerbitkan bukunya lewat penerbit di daerah Yogyakarta. Beliau ini lahir di Balikpapan pada tahun 1986 dan menyelesaikan studi terakhirnya pada jurusan akuntansi di salah satu universitas Semarang. Dan beliau juga tidak hanya menulis salah satu buku ini, tapi udah banyak buku-buku beliau yang diterbitkan dan banyak orang juga yang membelinya. Mungkin kalian yang menonton video ini, kalau ingin beli, kalian bisa cari di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau toko-toko lainnya. Itu udah gampang banget dicari dan harganya juga benar-benar terjangkau. Jadi karena beliau menciptakan buku yang bertemakan self-improvement ini, banyak orang-orang yang emang tertarik untuk membelinya, karena selain memotivasi diri kita untuk berkembang lebih maju, tapi dalam buku-bukunya beliau ini juga menciptakan diri kita menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan judul bukunya, Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, jadi buku ini membahas topik-topik mengenai kunci-kunci untuk kita bersikap tenang dalam menghadapi masalah, karena sejatinya kehidupan itu merupakan rantai masalah sambung menyambung hingga dunia berakhir. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari masalah, baik itu masalah yang bersifatnya baik atau masalah yang bersifatnya jahat. Oke guys, langsung aja kita masuk ke bab 1, yaitu kenali siapa diri Anda. Di dalam buku ini, di bab 1 itu maksud dan tujuannya untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya, apa yang ingin kita inginkan, apa kepribadian kita, bagaimana sikap kita, dan apa tujuan hidup kita. Dan di sini juga ada tipe kepribadian manusia, yang diantaranya kepribadian koleris, melankolis, sanguinis, dan kepribadian pragmatis. Di sini menjelaskan tipe-tipe kepribadian tersebut. Sebenarnya kayak tipe kepribadian kita itu apa sih, ataukah tipe kepribadian kita bersifat koleris ataukah melankolis. Jadi di sini membahas banyak tipe kepribadian untuk mengenali siapa diri kita. Next, di bab 2 itu ada perkuat potensi Anda. Nah, di sini tuh ada kalimat, yaitu potensi adalah pedang yang bisa menjadi senjata ketika diasah dan hanya jadi pajangan ketika tidak dipergunakan. Jadi dalam bab 2 ini tentunya kita memperkuat potensi diri. Tapi teman-teman, tentunya sebelum kita memperkuat potensi diri, kita kan harus tahu dulu nih sebenarnya apa potensi diri kita, apa kemampuan kita, atau apa kelebihan kita. Karena setelah kita tahu, kita bisa memperkuat potensi tersebut dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam meningkatkan emosional kita. Kaitan dengan ilmu filsafat atau filsafat Kant yang biasa dikenal filsafat kritis atau kritisisme, yang diposisikan sebagai lawan dari dogmatisme. Ini memaknai sebagai filsafat yang memulai penyelidikan dengan terlebih dahulu mengidentifikasikan kemampuannya dan batas-batas rasio. Jadi mengidentifikasi kemampuan ini sama halnya kita perlu tahu dulu nih, kita identifikasi dulu apa kemampuan diri kita atau apa kemampuan yang biasa kita lakukan. Dan kita juga perlu mengetahui adanya potensi yang ada dalam diri kita, karena tentunya setiap manusia itu sebenarnya punya potensi dalam dirinya masing-masing. Hal ini karena manusia atau setiap manusia pasti memiliki potensi dalam dirinya,
kalian jangan sampai merasa bahwasannya kalian itu tidak berguna atau kalian tidak memiliki kemampuan apa-apa, kalian tidak mempunyai kelebihan apa-apa, karena sejatinya manusia itu pasti udah diporsikan sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Jadi atau bisa untuk memahami hal tersebut, kita bisa menjadikannya sebagai batas-batas pengalaman atau pengetahuan apa yang sebenarnya kita tuju atau bagian dari tujuan hidup kita. Tuh, ini juga termasuk ke dalam definisi filsafat kritisisme. Oke, sebelum kita next ke bab selanjutnya atau bab 3 ini, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai filsafat. Mungkin bagi sebagian orang itu mengetahui filsafat itu merupakan ilmu yang tidak perlu gitu, ilmu yang tidak ada tujuannya, ilmu yang tidak jelas tujuannya untuk apa, atau mungkin filsafat ini sebagai ilmu yang memang hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memilikinya. Padahal dalam ilmu filsafat ini, jika kita mengetahuinya lebih dalam, kita mencari tahunya lebih dalam, maknanya, definisinya, manfaat dan artinya ini sangat mencangkup dengan kehidupan manusia atau kehidupan manusia di muka bumi ini. Filsafat juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia yang secara rasionalnya itu tidak bisa dijawab oleh manusia lainnya. Jadi, sebagai ilmu yang mengajarkan cara berpikir, filsafat juga menggali pemikiran serta konsep yang abstrak. Filsafat dapat menawarkan pemikiran kritis yang dapat dilanjutkan dengan eksperimen atau memberi pemaknaan baru bagi manusia dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang belum terlalu mengenal ilmu filsafat, ada baiknya kalian kenali terlebih dahulu definisi-definisinya dan artinya, baru kalian bisa mengerti dan memahami gitu. Kalau kita lanjut aja ke bab 3. Oke, poin bab 3 ini membahas mengenai masalah, judulnya itu masalah pasti datang, jangan tegang. Jadi kita ambil satu poinnya aja, yaitu masalah. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya manusia itu pasti memiliki masalahnya dalam kehidupannya, dan mereka juga mempunyai solusi agar menyelesaikan masalah tersebut dengan caranya sendiri. Dan buku ini mengatakan bahwasanya masalah itu tidak melulu bersifat negatif, karena ada juga yang bersifat positif. Masalah di sini maksudnya bukan masalah yang positif, tetapi masalah yang menimbulkan kepositifan terhadap diri kita. Mengapa dikatakan demikian? Karena bisa saja ketika kita diterpa sebuah masalah, kita bisa saja mengingat Tuhan kita atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita sebagai manusia merasa buntu dan butuh sandaran, karena nggak ada lagi nih teman-teman kita yang bisa nolongin, nggak ada lagi manusia-manusia yang bisa nolongin kita hanya punya diri kita dan punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di situ kita membutuhkan pertolongannya. Kita langsung mengingat Tuhan, kita meminta atau kita mengadu tentang masalah kita yang terjadi, sehingga kita meminta ketenangan hati dan juga solusi agar masalah kita bisa selesai. Jadi itu salah satu sikap positif ketika masalah datang. Jadi teman-teman yang khawatir, masalah itu nggak melulu tentang yang negatif-negatif gitu. Nah, kalau kita kaitin dengan ilmu filsafat dalam topik masalah ini, filsafat itu menyelesaikan masalah secara mendalam, akurat, dan universal. Penyelesaian masalah itu bersifat mendalam, artinya ia menginginkan asal dan akar masalahnya. Akurat itu artinya tepat sasaran, sedangkan universal itu artinya filsafat ingin melihat masalah itu dalam hubungan yang seluas-luasnya agar nantinya menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan berakibat seluas mungkin. Maksud dari filsafat menyelesaikan masalah secara mendalam yang bersifat universal ini, kita dianjurkan untuk tidak melihat suatu permasalahan dari satu sisi saja. Kita juga perlu melihat ke sisi-sisi lainnya, karena bisa jadi hal yang membebankan kita atau otak kita dengan adanya masalah itu, karena kita terlalu fokus pada satu titik di sini, padahal banyak titik-titik yang perlu kita lihat, atau justru itu akan membuat kita lebih baik gitu. Dan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Next, pada bagian 4 atau bab 4 itu ada judul mengenai pegang erat tali kendali Anda. Jadi tentunya kita sebagai anak muda itu emosinya masih belum bisa stabil, kita itu masih belum bisa mengontrol diri kita sebaik mungkin dalam menghadapi situasi-situasi yang memang menurut kita itu ini cukup menguras energi. Dan dalam bab ini itu juga membahas tentang strategi pengendalian diri. Untuk strategi yang pertamanya itu ada lakukan penolongan pertama. Maksudnya di sini itu ketika Anda kesulitan bernafas dalam situasi yang memang membuat Anda tertekan, itu kan pastinya nafas kalian itu menggebu-gebu sehingga kalian tidak bisa mengontrol diri kalian. Maka cobalah buat tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan, dan ulangi berkali-kali sehingga Anda bisa merasa cukup. Dan strategi yang kedua itu bertindak setelah jeda. Maksudnya di sini ketika Anda bertindak setelah kalian menentarkan emosinya,
Coba hitung 1 hingga 10 sebelum Anda bersikap. Itu jadi jeda supaya kita bisa menetralisir rasa terkejut dan memilih tindakan yang tepat. Karena kalau kita tidak berpikir untuk kedepannya dan kita langsung melakukan tindakan yang memang tidak kita pikirkan dulu sebelumnya, itu biasanya orang-orang tuh setelah melakukan tindakan tersebut merasa dirinya tuh kayak malu gitu, merasa kayak tadi gue ngapain ya kayak gini, harusnya nggak kayak gini. Itu kan hanya bikin diri gue malu tapi tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Dan yang ketiga itu, strategi ketiga, ubah sudut pandang. Karena di sini itu cobalah memandang masalah, menyisakan dada dari sudut yang berbeda, yang mampu menghasilkan perasaan beruntung dengan hadirnya masalah tersebut. Jadi kalau biasanya kalian melihatannya dari satu sudut pandang, coba kalian lihat sudut pandang lainnya yang mungkin bisa meringankan beban masalah kalian seperti itu. Oke, untuk bab 5 di sini singkirkan pikiran negatif. Tentunya dalam setiap masalah itu kan pasti banyak banget ya pikiran-pikiran negatif yang datang. Udah masalah banyak, terus banyak juga pikiran negatif yang datang. Jadi kan kita jadi makin susah buat mengontrol emosi karena pikiran negatif ini benar-benar mengganggu pikiran banget ya. Namanya pikiran negatif jadi mengganggu pikiran gitu. Jadi kekuatan pikiran ini bisa membangun mindset. Jadi pikiran dapat membangun mindset ketika memikirkan suatu peristiwa yang sama berulang kali. Setiap orang itu memiliki mindsetnya masing-masing. Jadi setiap orang itu memiliki pikiran yang berbeda sehingga mereka menciptakan mindsetnya tersendiri. Dan kekuatan pikiran juga bisa mempengaruhi perasaan. Jadi apa yang kita pikirkan itu bisa membuat mood kita berubah-ubah. Misalnya kita udah senang hari ini dan kita memikirkan untuk besok adalah hari bahagia, hari ulang tahun kita, sehingga perasaan kita menjadi lebih senang dan emosi kita bisa stabil seperti itu. Jadi akan lebih baik jika kalian belajar untuk memikirkan hal-hal yang lebih positif dan menghindari hal-hal yang berbau negatif, karena itu benar-benar merusak pikiran kalian dan itu tidak baik. Oke, next di bab 6 ini ada ubah tekanan menjadi tantangan. Kita seringkali menghadapi tekanan-tekanan yang berat, maupun dari lingkungan sekolah, lingkungan kampus, atau lingkungan pekerjaan, atau juga mungkin dari rumah kalian, tempat kalian tinggal sendiri. Itu kalian bisa mendapatkan tekanan-tekanan yang membuat kalian merasa risih, membuat kalian merasa depres atau stres gitu. Jadi tekanan ini bisa terjadi karena masalah finansial. Yang pertama, dengan adanya permasalahan finansial kalian atau mungkin keadaan ekonomi kalian lagi kurang membaik, kalian ingin memikirkan bagaimana caranya agar kalian mendapatkan ekonomi yang lebih baik lagi, kalian mendapatkan uang dengan cara mungkin kalian bekerja, kalian mencari pekerjaan tapi tidak dapat sehingga kalian menjadikan itu sebagai tekanan dan itu membuat kalian merasa stres. Atau bisa juga sumber tekanan ini berasal dari pekerjaan, karena apalagi sekarang banyak banget ya kerjaan anak muda yang emang mereka ini ngerasa gajinya itu cukup untuk memenuhi kehidupan mereka, tapi tidak dengan lingkungan pekerjaannya atau mungkin bosnya. Itu juga bisa mempengaruhi pikiran sehingga menjadi suatu tekanan. Tapi guys, hal yang perlu kalian tahu, tekanan juga tidak selalu buruk, karena dengan dihadirkannya tekanan dalam hidup kita dari lingkungan pekerjaan, kuliah, atau sekolah, atau mungkin lingkungan-lingkungan yang kalian biasa jalani, itu bisa saja dengan tekanan tersebut kalian bisa menumbuhkan ide-ide yang kreatif, atau kalian juga bisa menjadi seseorang yang tangguh dan lebih sabar karena kalian memiliki pengalaman-pengalaman yang membuat kalian merasa lebih kayak kalian itu tertekan dan kalian itu harus memperbaiki itu, sehingga kalian menjadi orang yang lebih tangguh dan rendah hati dan mengontrol emosi kalian secara baik. Untuk bab terakhir itu ada bab 7, yaitu buatlah keputusan bijak. Di bab ini itu membahas mengenai keputusan-keputusan yang kalian lakukan atau keputusan yang kalian ambil. Tentunya dalam membuat keputusan itu sangat mudah, bukan? Ketika kalian mendapatkan suatu pilihan atau dua pilihan, kalian harus mengambil A atau B. Itu tuh kalian bisa memikirkannya dengan cepat atau dengan waktu 1 detik. Kalian bisa membuat keputusan tergantung diri kalian sendiri, dan keputusan itu akan mengarah kepada diri kalian sendiri. Karena semudah itu mengambil keputusan untuk pilihan sederhana. Namun hidup ini tidak tersusun atas kemudahan-kemudahan saja. Karena itulah mengambil keputusan terkadang menjadi tantangan berat ketika kita dihadapkan dengan hal besar. Jadi maksudnya dalam suatu keputusan juga gak selamanya mudah, karena banyak orang yang merasa untuk orang itu mengambil suatu keputusan itu merupakan suatu hal terberat gitu.
karena di situ kalian itu dihadapkan dalam keputusan yang memang nantinya akan menentukan bagaimana hidup kalian ke depannya atau bagaimana kejadian selanjutnya. Kecenderungan banyak orang lebih senang mengambil keputusan mudah dilakukan tetapi menguntungkan diri. Di dalam bab ini juga ada strategi untuk kita membuat keputusan. Jadi ketika kita mau membuat keputusan, kita jangan asal kita pilih A lalu kita memutuskan A gitu. Di sini juga ada strateginya. Yang pertama, dinginkan pikiran Anda. Jadi sebelum kalian menentukan nih keputusan yang kalian ambil, langkah pertama atau langkah awal itu dinginkan pikiran Anda. Mula-mula yang perlu dilakukan menghadapi banyak pilihan, mendinginkan pikiran. Dengan pikiran dingin kita mudah berpikir jernih, karena hanya pikiran jernih yang dapat menganalisis informasi yang baik untuk diri kita. Yang kedua itu ada membuat skala prioritas. Jika alternatif pilihan terasa sebanding dan sama penting, tuliskan semua itu di sebuah kertas. Tulis dari yang menurut Anda dampaknya paling besar hingga terkecil. Caranya Anda bertanya pada diri Anda sendiri mana yang memang hal itu baik untuk Anda dan mana yang buruk untuk Anda. Dan yang ketiga itu melakukan analisis SWOT. Untuk membuat keputusan terbaik, Anda bisa melakukan analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, yaitu keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman masing-masing pilihan. Setelah itu, bandingkan semuanya dan pilih yang terbaik. Oke teman-teman, 7 bab udah kita bahas dalam video ini. Semoga videonya jelas dan pembahasannya masuk ya di kalian. Dan ini juga masih berkaitan dengan ilmu-ilmu filsafat yang membahas mengenai kehidupan kita sehari-hari, tentang cara berpikir kita, tentang apa yang tidak bisa kita jawab dan apa yang selalu kita pertanyakan dalam ilmu filsafat. Jadi untuk teman-teman, setelah dari video ini, semoga diharapkan teman-teman itu bisa menjadi orang yang berbahagia dan mampu mengendalikan diri kalian secara sebaik mungkin dalam bersikap atau berkendali, dan hindari pikiran-pikiran negatif yang mengganggu pikiran kalian sehingga kalian bisa hidup lebih membawa dengan positive vibes gitu. Pastinya kalian kan pengen banget nih tampil dengan perasaan yang positif atau dilihat orang-orang kayak ini atau auranya positif sekali gitu. Jadi selamat berbahagia teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau pengeditan video ini. Saya harap dalam video ini bisa menambah wawasan teman-teman dan berpikir lebih jernih lagi tentang ketenangan dalam hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.